warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang aliansi strategi internasional. Baik, langsung saja ke materi. Pengertian aliansi strategi internasional. Aliansi adalah hubungan formal antara dua atau lebih kelompok untuk mencapai satu tujuan yang disepakati bersama ataupun memenuhi bisnis kritis tertentu yang dibutuhkan masing-masing organisasi secara independen. Dengan melakukan aliansi, maka pihak-pihak yang terkait haruslah menghasilkan sesuatu yang lebih baik melalui sebuah transaksi. Pada zaman sekarang ini, melalui aliansi strategis, perusahaan dapat memperoleh competitive advantage melalui akses kepada sumber daya, pasar, teknologi, modal, dan SDM dari partner. Perusahaan yang bekerja sama dengan pihak lain memperoleh tambahan sumber daya dan kemampuan, sehingga kedepannya dapat tumbuh dan ekspansi secara lebih cepat dan efisien. Selanjutnya ada manfaat dan keuntungan aliansi strategi. Dalam era ekonomi dewasa ini, aliansi strategi memungkinkan korporasi meningkatkan keunggulan bersaing bisnisnya melalui akses sumber daya, partner atau rekanan. Akses ini dapat mencakup pasar, teknologi, kapital, dan sumber daya manusia. Dalam melakukan aliansi strategi, beberapa keuntungan antara lain yang pertama, ada memungkinkan partner untuk konsentrasi pada aktivitas terbaik yang sesuai dengan kapabilitasnya. Yang kedua, ada pembelajaran dari partner dan pengembangan kompetensi yang mungkin untuk memperluas akses pasar. Dan yang ketiga, ada memperoleh cakupan sumber daya dan kompetensi yang sesuai agar organisasi dapat hidup. Lingkup strategi aliansi strategi terbagi menjadi dua, yaitu aliansi komprehensif atau comprehensive alliance. Terbentuk ketika para partisipan setuju untuk melaksanakan secara bersama-sama berbagai tahapan proses yang membuat produk atau jasa yang dapat dibawa ke pasar, meliputi R&D, desain, produksi, pemasaran, dan distribusi. Aliansi fungsional merupakan lingkup strategi aliansi yang lebih sempit dalam menyertakan hanya satu fungsi bisnis, meliputi aliansi produksi merupakan aliansi fungsional di mana dua atau lebih perusahaan membuat produk atau jasanya masing-masing dengan fasilitas yang dipakai bersama. Yang kedua, aliansi pemasaran merupakan aliansi fungsional di mana dua atau lebih perusahaan berbagi jasa atau keahlian pemasaran. Yang ketiga, aliansi keuangan merupakan aliansi fungsional di mana perusahaan-perusahaan ingin mengurangi risiko finansial yang terkait dengan proyek tertentu. Dan yang terakhir, ada aliansi riset dan pengembangan merupakan aliansi fungsional di mana partner-partner setuju untuk mengadakan riset atau research and development atau R&D bersama untuk mengembangkan produk atau jasa baru. Selanjutnya adalah tahapan atau fase proses pembentukan aliansi strategi. Ada 5 tahap. Yang pertama yaitu pengembangan strategi. Pada tahap ini akan dilakukan kajian tentang kelayakan aliansi, sasaran, dan rasionalisasi. Pemilihan fokus isu yang utama dan menantang pengembangan sumber daya strategi untuk mendukung produksi, teknologi, dan sumber daya manusia. Yang kedua, penilaian rekanan. Pada tahap ini dilakukan analisis potensi rekan yang akan dilibatkan baik kekuatan maupun kelemahan, penciptaan strategi untuk mengakomodasi semua gaya manajemen rekanan, menyiapkan kriteria pemilihan rekanan. Yang ketiga, negosiasi kontrak. Tahap ini mencakup penentuan apakah semua pihak memiliki sasaran yang realistik, pembentukan tim negosiasi, pendefinisian kontribusi masing-masing pihak, dan pengakuan atas proteksi informasi penting, pasal-pasal terkait, pemutusan hubungan, hukuman atau penalti untuk kinerja yang buruk, dan prosedur yang jelas dan dapat dipahami dalam interaksi. Yang keempat, operasionalisasi aliansi. Nah, di sini operasionalisasi aliansi mencakup penegasan komitmen manajemen senior masing-masing pihak, penentuan sumber daya yang digunakan untuk aliansi, menghubungkan dan menyesuaikan anggaran dan sumber daya dengan prioritas strategis, penegasan kinerja dan hasil dari aktivitas aliansi. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu pemutusan aliansi.
Aliansi dapat dihentikan dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati. Disepakati pada umumnya ketika sasaran tidak tercapai atau ketika partner melakukan perubahan prioritas strategis atau melakukan realokasi sumber daya ke tempat yang berbeda. Selanjutnya, perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional atau PMN adalah perusahaan yang berusaha di banyak negara. Perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan seperti ini memiliki kantor-kantor, pabrik, atau kantor cabang di banyak negara. Mereka biasanya memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka mengkoordinasi manajemen global. Perusahaan multinasional yang sangat besar memiliki dana yang melewati dana banyak negara. Mereka dapat memiliki pengaruh kuat dalam politik global karena pengaruh ekonomi mereka yang sangat besar bagai para politisi, dan juga sumber finansial yang sangat berkecukupan untuk relasi masyarakat dan melobi politik. Karena jangkauan internasional dan mobilitas PMN, wilayah dalam negara dan negara sendiri harus berkompetisi agar perusahaan ini dapat menempatkan fasilitas mereka. Dengan begitu juga pajak pendapatan, lapangan kerja, dan aktivitas ekonomi lainnya di wilayah tersebut. Untuk dapat berkompetisi, negara-negara dan distrik politisi regional seringkali menawarkan insentif kepada PMN, seperti potongan pajak, bantuan pemerintah, atau infrastruktur yang lebih baik, atau standar pekerja dan lingkungan yang memadai. Dan yang terakhir yang kelompok kami akan jelaskan ada jenis-jenis dari aliansi strategi. Ada 4. Yang pertama adalah joint venture. Joint venture adalah aliansi strategis di mana 2 atau lebih perusahaan menciptakan perusahaan yang independen dan legal untuk saling berbagi sumber daya dan kapabilitas untuk mengembangkan keunggulan bersaing. Yang kedua ada equity strategic alliance. Adalah aliansi strategis di mana 2 atau lebih perusahaan memiliki hubungan kontraktual untuk menggunakan sebagian sumber daya dan kapabilitas unik untuk mengembangkan keunggulan bersaing. Yang ketiga ada non-equity strategic alliance. Adalah aliansi strategis di mana 2 atau lebih perusahaan memiliki persentase kepemilikan yang dapat berbeda dalam perusahaan yang dibentuk bersama, namun mengkombinasikan semua sumber daya dan kapabilitas untuk mengembangkan keunggulan bersaing. Dan terakhir adalah yang keempat, ada Global Strategic Alliance. Adalah kerjasama secara partnership antara 2 atau lebih perusahaan lintas negara dan lintas industri. Terkadang aliansi ini dibentuk antara korporasi atau beberapa korporasi dengan pemerintah asing. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.